Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ngaji buku kita, buku Falsafatuna, Our Philosophy, karya Syed Muhammad Baqir Sadar. Kali ini kita memasuki introduksi tentang isu-isu sosial. Kata Syed Baqir Sadar, problem dunia sekarang ini yang banyak menyita pemikiran manusia, yang juga menjadi inti dari realitas adalah social system, adalah sistem sosial. Problem ini bisa dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, sistem apa yang baik bagi manusia yang dapat menyediakan manusia kehidupan sosial yang bahagia. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dasar. Sistem sosial apa yang baik untuk manusia, yang bisa mengantarkan manusia kepada kehidupan sosial yang bahagia. Nah, dalam pandangan Syed Baqir Sadar, pencarian manusia terhadap sistem sosial ini melahirkan mazhab pemikiran sosial. Paling tidak ada 4 mazhab pemikiran tentang sistem sosial. Yang pertama adalah the capitalistic democratic system, sistem demokrasi kapitalistik, sistem yang menguasai dunia, apalagi dalam kehidupan kontemporer, dengan agenda demokratisasi, sebenarnya adalah sistem demokrasi kapitalistik. Nah, sistem yang kedua adalah sistem sosialistik. Beberapa negara Eropa Barat menganut sistem sosialistik. Nah, sistem yang ketiga, kata Syed Baqir Sadar, adalah sistem komunis. Kita tahu bahwa Syed Baqir Sadar hidup pada masa ketegangan Perang Dingin antara Amerika yang bersandarkan pada sistem demokrasi kapitalistik dan Rusia yang bersandar pada sistem komunisme. Nah, terakhir adalah sistem Islami. Nah, kata Syed Baqir Sadar, 2 dari 4 sistem ini, yaitu sistem demokrasi kapitalistik dan sistem komunis, itu menjadi partisi dunia hari ini. Tentu ini sekitar pada tahun 70-an, 80-an, 60-an, ketika 2 kekuatan ideologi atau sistem sosial ini bertarung antara kapitalisme versus komunisme, demokrasi kapitalistik melawan sistem komunis. Nah, sistem kapitalisme itu, bentuk sistem kapitalisme itu adalah pemerintahan, basis pemerintahannya yaitu menguasai hampir daerah yang luas di bumi, sementara sistem komunis juga menguasai, tapi tidak sebanyak sistem demokrasi kapitalistik. Nah, kedua sistem ini tentu menikmati strata politik yang sangat kuat dan konflik satu sama lain. Nah, konflik itu tentu mengakibatkan banyak manusia menderita. Nah, kita mesti menaruh perhatian dari keempat sistem sosial, demokrasi kapitalistik, sistem sosialistik, sistem komunis, dan sistem Islami.
Mari kita lihat pandangan Syed Bakir Sadar tentang demokrasi kapitalistik. Tentu saya tidak akan menerjemahkannya secara letter tekstual. Saya mencoba mendeskripsikannya, kemudian menginterpretasi dan mengelaborasi. Ya, seperti mensarahlah kalau di dalam ilmu hadis. Mari kita mulai dengan sistem demokrasi kapitalistik. Di dalam sistem demokrasi kapitalistik, negara harus menjamin kebebasan individu. Kebebasan politik ditegakkan atas penghargaan terhadap hak-hak individu. Proses politik, ya, misalnya di dalam negara, harus menghargai hak-hak individu. Kalau dalam negara kita, ya, yang rada mirip dengan sistem demokrasi kapitalistik, kita bisa melihat bahwa keputusan parlemen, misalnya dalam undang-undang, itu bisa digugat oleh individu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila ada produk kebijakan negara dalam bentuk undang-undang, lalu satu orang tidak setuju dengan keputusan politik yang dikeluarkan pemerintah bersama parlemen, maka individu itu bisa menggugat, ya, melalui Mahkamah Konstitusi misalnya. Dan individu dengan kekuatan rasionalitas, ya, dengan objektivitas, ya, misalnya dianggap oleh hakim konstitusi kuat, maka dia bisa mengalahkan keputusan 550 anggota parlemen dan presiden. Nah, kita bisa melihat misalnya contohnya adalah Undang-Undang Omnibus Law yang pernah digugat oleh beberapa individu ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi gugatan individu. Nah, ini bisa berlangsung dalam sistem demokrasi kapitalistik yang ditegakkan berdasarkan kepada kebebasan individu di dalam politik. Nah, lalu yang kedua adalah economic freedom. Jadi kebebasan individu itu harus tercermin dari kemerdekaan atau kebebasan ekonomi. Nah, kebebasan ekonomi itu berkait dengan kebebasan dalam konsumsi dan produksi. Negara tidak boleh membatasi kebebasan individu untuk berproduksi dan mengkonsumsi. Itu adalah ciri dari sistem demokrasi kapitalistik. Contoh yang paling nyata adalah free market, pasar bebas. Kata Syed Bakir Sadar, beberapa pendukung dari economic freedom, ya, mengklaim pertama bahwa the laws of political economy, ya, jadi hukum politik ekonomi secara natural, ya, harus menjamin kebahagiaan masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepentingan individu, ya, adalah harus dijaga dalam kehidupan negara. Yang ketiga adalah kompetisi harus terjadi di dalam sebuah pasar yang bebas, dan semua orang berhak, ya, pada posisi yang setara berdasarkan kebebasan ekonomi. Nah, kompetisi ini
harus berlangsung secara natural di dalam market berdasarkan tentu hukum supply and demand. Basis ketiga dari demokrasi kapitalistik adalah kebebasan ide. Jadi semua orang mempunyai kehidupan yang bebas secara ideologi dan doktrin. Mereka memiliki kebebasan ekspresi atas pemikiran, ideologi, agama yang mereka anut tanpa takut ada represi dari negara. Inilah basis dari kebebasan ketiga dari demokrasi kapitalistik. Nah, yang terakhir adalah kebebasan individu. Nah, individual freedom ini mengungkapkan kebebasan individu ya, sebagai manusia yang tidak boleh ada yang membatasi dan ada yang mengkerangkengnya. Mereka memiliki kebebasan individu dan kebebasannya itu tidak ada batasnya. Dan batas dari kebebasan individu adalah kebebasan yang lainnya. Jadi the final limit on the individual freedom of everyone is the freedom of others. Limitasi akhir, batas akhir dari kebebasan individu setiap orang adalah kebebasan yang lainnya. Nah, itulah limitasi dari kebebasan di dalam sistem demokrasi kapitalistik.